Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat, tetap semangat belajar di rumah. Baik, kita akan awali pembelajaran daring ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita akan membahas materi tentang syarat terjadinya interaksi kelas 1 semester 1. Tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan syarat terjadinya interaksi. Nah, ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial, yaitu sosial kontak atau kontak sosial dan communication. Nah, kita mulai dengan yang kontak sosial. Kontak sosial itu dibedakan berdasarkan tingkat hubungan, bentuk, sifat, dan cara. Nah, kita bahas satu persatu. Kontak sosial itu diambil dari kata Latin, yakni con atau cum, yang artinya adalah bersama-sama, dan tangere, yang artinya menyentuh. Jadi kontak itu artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Nah, kontak adalah gejala sosial jika dipahami dalam ilmu sosiologi. Seseorang bisa berhubungan dengan orang lain tanpa melakukan sentuhan fisik seperti berkomunikasi melalui surat, telepon, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Jadi kontak sosial itu adalah aksi sekelompok atau individu yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan mempunyai makna untuk menerima dan penerima dan pelaku maksudnya. Nah, penerima akan membalas aksi dengan reaksi. Nah, kontak itu dibedakan berdasarkan ini tadi tingkat hubungan, bentuk, sifat, dan cara. Nah, berdasarkan cara. Jadi kontak dapat dibedakan dari caranya, yakni kontak langsung dan tidak langsung. Nah, kontak langsung terjadi dari sentuhan fisik seperti isyarat, tersenyum, berbicara. Sedangkan kontak tidak langsung dilakukan dengan media tertentu, seperti tadi ya, surat, telegram, televisi, radio, telepon, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kita ini masuk ke dalam, kita berkomunikasi ini, melakukan kontak sosial berdasarkan cara kontak tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan sifat. Ada 3 macam kontak berdasarkan sifat, yakni kontak kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan individu dengan individu. Kontak antar individu atau individu-individu dapat dilihat saat seorang sedang belajar tentang kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya. Nah, kontak kelompok dengan kelompok itu dilihat saat pertandingan sepak bola antar siswa, itu main bola. Terus kontak antar individu dengan kelompok itu dilihat saat guru sedang melatih murid, sehingga murid mengikuti gerakan yang sama dengan guru, misalkan saat senam, misalkan. Gitu. Kemudian berdasarkan bentuk. Nah, dalam kontak ini mempunyai 2 macam bentuk, yakni kontak negatif dan positif. Kontak positif itu hanya terjadi pada kerjasama. Nah, ini dilihat saat penjual melayani pembeli dengan baik. Nah, sedangkan kontak negatif terjadi pada pertentangan dan dapat memutuskan interaksi. Contohnya adalah Israel, Lebanon. Contoh atau negara-negara lain yang sedang berkecamuk. Nah, itu. Kemudian berdasarkan tingkat hubungan. Nah, dari tingkat hubungan, kontak dibagi menjadi kontak primer dan sekunder. Kontak primer itu dapat terjadi saat orang tersebut langsung bertemu. Contohnya adalah melempar senyum, berjabat tangan, dan lain-lain. Sedangkan kontak sekunder itu terjadi melalui media atau perantara. Media tersebut berupa alat atau orang. Kontak ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Misalnya, anak-anak berbicara melalui telepon, misalkan seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, anak-anak juga harus berkomunikasi saat melakukan interaksi. Pasti itu. Nah, komunikasi adalah pembacaan perasaan atau gerak-gerik fisik. Kemudian akan muncul ungkapan, perasaan, dan sikap seperti menolak, takut, ragu, senang, dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu reaksi untuk pesan yang disampaikan melalui komunikasi tersebut. Jika ada aksi, pasti ada reaksi. Maka hal tersebut disebut sebagai komunikasi. Komunikasi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, dan orang tersebut akan memberikan sinyal atau tafsiran dari pesan tersebut dengan menunjukkan perasaan atau perilaku. Nah, mungkin anak-anak melihat bahwa komunikasi mirip dengan kontak, namun ada kontak. Anak-anak tidak dapat menjamin bahwa sudah terjadi komunikasi karena kegiatan ini menuntut orang untuk memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi mempunyai 4 unsur. Nah, itu terdiri dari ada umpan balik, pesan, media, pengirim, dan penerima. Nah, pengirim itu orang yang mengirimkan pesan kepada orang lain dan biasa disebut sebagai komunikator. Nah, penerima adalah orang yang menerima suatu pesan dari pengirim atau disebut komunikan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Media merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media itu terdiri dari banyak lah, media massa, media publik, media kelompok, dan media antar pribadi. Kemudian umpan balik atau feedback merupakan reaksi yang dilakukan penerima terhadap pesan yang sudah diterima. Kira-kira seperti itu materinya. Nah, kita ada latihan soal. Nah, anak-anak bisa dilihat pada layar laptop atau komputer atau HP sendiri. Contoh ada soal KSN, kompetisi Sains Nasional IPS Kabupaten atau Kota tahun 2014. Mika selalu tersenyum dan mengucapkan salam setiap berpapasan dengan guru. Nah, tindakan Mika tersebut merupakan persyaratan dari interaksi sosial, yaitu apa? Jelas ya, ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian ada soal OSN, Olimpiade Sains Nasional IPS Kabupaten atau Kota tahun 2013. Ketika bertemu dengan temannya, Sinta selalu menyapa dan berjabat tangan. Nah, perilaku yang ditampilkan oleh Sinta merupakan syarat dari apa? Syarat berarti secara umum, jadi jawabannya adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat materi yang singkat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.